Yang pertama, Bapak Kiai Nur Rohmat SAG MPDI adalah pemateri atau tim ahli bidang akidah di Azwaja NO Center PWNO Jawa Timur. Yang kedua, beliau sebagai penulis tetap tema keislaman di NO Online, website resmi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, beliau sebagai penulis tetap kanal khutbah website MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang keempat, beliau adalah asesor pondok pesantren tingkat nasional di Majelis Masajid. Yang kelima, beliau adalah narasumber ilmu tauhid di aplikasi Rumah Kitab, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang keenam, beliau sebagai penelaah dan penulis buku teks utama Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang ketujuh, beliau adalah Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mojokerto. Yang kedelapan, beliau adalah anggota Dewan Pakar Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, dan lain-lainnya masih banyak. Untuk itu kepada Bapak Ibu nantinya kami berharap untuk bisa menyimak, untuk bisa mendengarkan, untuk bisa mensikapi apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai. Nanti jangan ada pertanyaan dulu, nanti ada pertanyaan yang khusus di belakang. Kenapa? Nanti biar materinya ini bisa sampai selesai. Kami harapkan nanti jam 12:30 nanti kita sudah bisa selesai. Untuk itu kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Nur Rohmat SAG MPDI untuk memberikan materi. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mawjudi azala wa abadan bila makan, al-munazzahi 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ala marriz zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du, ashabal fadilah, hadarat al-mukarramin, para alim, para kiai, para bunyai, para ustaz, sedaya pengurus MWC NU Mertoyudan, wa akhussu bidzikri panjenenganipun sahibal fadilah Romo Kiai Haji Muhadi Syaibani, Romo Kiai Haji Yas Mehdi, Romo Kiai Haji Ilyas, Romo Kiai Haji Muhammad Sujadi, Bunyai Zulfatun Nisa ya,
Zulfa itu biasanya Zulfa Sujadi ngoten. Sedaya jajaran pengurus MWC NU Mertoyudan, perwakilan lembaga, perwakilan Banom, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah derek panjenenganipun Kiai Muhammad Sujadi langsung mawon ya. Di awal daurah menika saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk menata niat, untuk meluruskan niat, untuk memurnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaina al-ishtighala bi'ilmid dini ta'alluman wa ta'lima lillahi ta'ala. Kita berniat untuk menyibukkan diri dengan ilmu agama, baik belajar ataupun mengajarkannya semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada motif lain. Kehadiran kita semuanya di sini semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Sampun ditoton niatnya ya, supaya setiap detik, setiap saat yang kita lewati mulai dari awal sampai akhir menjadi amal kebaikan yang insya Allah pahalanya akan kita panen kelak di kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini materi sebenarnya agak berat tapi penting untuk disampaikan. Biasanya disampaikan dalam daurah selama 3 hari. Ini nanti akan kita pelajari, akan kita kaji selama kurang lebih 1,5 jam. Mudah-mudahan selesai. Selesai tidak selesai harus kita selesaikan. Kita bagi menjadi 2 sesi atau mungkin 3 sesi ya. Sesi pertama penjelasan secara singkat, ringkasan mulai awal sampai akhir sebelum kita baca nanti. Sesi kedua nanti dibaca beberapa bagian, kita baca beberapa bagian, kemudian sesi yang terakhir nanti tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, materi yang ada di hadapan panjenengan semuanya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori dan yang kedua adalah praktek. Yang pertama berisi pengertian-pengertian, berisi penjelasan tentang ta'rifat, tentang pengertian apa itu ayat muhkamat dan apa itu ayat mutasyabihat. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah praktek. Praktek artinya dari pengertian yang disampaikan, kemudian pengarang atau penulis kitab ini memberikan contoh-contoh ayat-ayat mutasyabihat dan bagaimana kita menyikapi ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Jadi secara global buku yang ada di hadapan panjenengan ini terjemahan, isinya adalah 2 bagian. Bagian yang pertama adalah pengertian ayat mutasyabihat itu apa, ayat muhkamat itu apa, dan bagaimana cara kita menyikapi ayat mutasyabihat, bagaimana para ulama menyikapi dan menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Itu semuanya diterangkan di bagian yang pertama. Bagian yang kedua isinya adalah contoh-contoh ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin nanti berikutnya akan dijelaskan, berikutnya episode kedua, ketiga dan seterusnya nanti akan ada penjelasan tentang hadis-hadis mutasyabihat. Jadi dalam sesi yang pertama sebelum kita membuka kitab Bapak Ibu, jadi yang sekarang yang bekerja adalah telinga, mata melihat kepada saya saja, tidak usah melihat ke buku supaya panjenengan tidak disibukkan dengan sesuatu yang ada di buku kemudian tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Jadi sekarang fokus mendengarkan, nanti kemudian kita buka bersama-sama kitabnya. Bapak Ibu, seluruh isi kitab ini ringkasnya begini.
Ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Pertama, ayat muhkamat. Yang kedua, ayat mutasyabihat. Ketiga, ada istilah takwil. Yang keempat, ada istilah takwil ijmali atau tafwid. Yang berikutnya ada istilah takwil tafsili. Itu saja kita dudukkan permasalahannya supaya kita nanti membuka buku ini kita sudah punya gambaran secara umum mengenai beberapa istilah yang akan kita lewati dan akan kita kaji ketika kita membaca dan menelaah isi dari kitab yang akan kita kaji. Pertama, Bapak Ibu, ada istilah ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu artinya adalah ayat yang jelas maknanya, ayat yang tidak mengandung kecuali satu makna yang jelas, tidak bisa dipahami dengan makna yang lain. Contohnya adalah ayat laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya. Tiga ayat ini disebut oleh para ulama dengan istilah al-ayat al-muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak bisa dipahami kecuali dengan satu makna, tidak bisa dipalingkan ke makna yang lain. Ayat laisa kamitslihi syai' tidak mengandung arti kecuali arti bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad juga tidak memiliki makna kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Ayat hal ta'lamu lahu samiyya juga tidak boleh diartikan kecuali dengan arti bahwa Allah tidak ada serupa baginya, tidak bisa dimaknai dengan arti yang lain. Jadi ayat ini adalah termasuk ayat muhkamah. Tiga ayat yang kami sebutkan tadi adalah termasuk ayat-ayat muhkamat. Kemudian ada istilah al-ayat al-mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran, dan ini jumlahnya tidak banyak. Jadi sebagian besar ayat itu muhkamat dan sebagian kecil itu mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang belum jelas maknanya. Orang Arab sekalipun ketika membaca ayat-ayat ini, maka mereka akan menyimpulkan bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang belum jelas maknanya. Atau dengan ungkapan lain, ayat mutasyabihat adalah ayat yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Ayat-ayat yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Untuk menentukan makna yang tepat dibutuhkan perenungan yang mendalam. Siapa yang melakukan perenungan? Apakah tukang becak? Mboten. Apakah tukang cat? Mboten. Apakah petani? Mboten. Apakah orang yang tidak mengerti ilmu tafsir? Mboten. Apakah orang yang tidak memiliki perangkat keilmuan? Mboten. Yang melakukan perenungan yang mendalam adalah para ulama yang memiliki perangkat keilmuan yang mencukupi, memadai. Mereka memang punya otoritas untuk melakukan penafsiran dan perenungan untuk menentukan makna yang tepat apa yang terkandung di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ringkasnya, ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang masih memiliki beberapa kemungkinan makna. Contoh yang paling sering disampaikan oleh para ulama ayat mutasyabihat itu adalah seperti ayat 5 dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahmanu kita semuanya sudah hafal insyaallah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kata istawa dalam bahasa Arab itu memiliki
15 arti. Bahkan ada sebagian ulama bahasa yang menyatakan istawa itu memiliki lebih dari 15 makna. Mana di antara 15 makna ini yang sesuai dan tepat untuk kita terapkan di dalam memaknai ayat 5 dalam surat Toha? Ini dibutuhkan perenungan yang mendalam dari para ulama yang memang punya otoritas di dalam melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jadi istawa itu bisa berarti mateng, istawa bisa berarti bulat, istawa bisa berarti mendidih, istawa bisa berarti menguasai dan menundukkan, istawa bisa berarti lurus. Seperti perkataan imam kepada para makmum sebelum sholat berjamaah, istawu, artinya adalah ai sawu sufufakum, istawu wa'tadilu, istawu. Istawa bisa berarti duduk, istawa bisa berarti bersemayam di atas kursi singgasana, dan banyak arti yang lain. Karena istawa di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa memiliki beberapa kemungkinan arti, maka ayat ini disebut ayat mutasyabihat. Kemudian ada istilah takwil. Ada istilah napa? Takwil. Takwil itu apa? Takwil adalah sarfun nassi an dhahirihi, memalingkan lafadz dari makna harfiahnya, memalingkan lafadz dari makna zahirnya, memalingkan nas dari makna letterleknya. Makna letterlek itu artinya apa? Makna harfiah, makna zahir itu artinya apa? Makna yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca atau mendengar sebuah lafadz. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Istawa itu makna zahirnya adalah duduk. Makna yang terlintas pertama kali dalam pikiran seseorang ketika mendengar atau membaca kata istawa, makna yang pertama kali terbayang, terlintas, yang muncul di benak seseorang adalah arti apa? Duduk. Apakah arti duduk ini sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah? Tidak sesuai. Makanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang mengartikan kata istawa dengan arti zahirnya, dengan arti lahiriahnya, dengan arti yang muncul pertama kali dalam pikiran seseorang ketika mendengar dan membaca kata itu dibaca atau disebut. Jadi takwil itu adalah apa? Jadi kalau ada ayat mutasyabihat memang harus ditakwil. Ditakwil itu maksudnya apa? Dipalingkan dari arti harfiahnya, dipalingkan dari makna zahirnya. Jangan sampai kemudian kita mengartikan sesuai dengan apa yang diartikan oleh golongan di luar ahlus sunnah. Ketika mereka berhadapan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, kemudian mereka memaknai ayat ini dengan arti zahirnya. Kemudian mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy. Itu berarti tidak melakukan takwil. Kalau kita melakukan takwil, artinya kita memalingkan, kita mengeluarkan ayat ini dari makna harfiahnya. Kemudian kita tentukan, bukan kita ya, para ulama yang melakukan itu ditentukan makna yang tepat, yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, takwil itu ada dua, ada takwil ijmali, ada takwil tafsili. Takwil ijmali ini yang biasa disebut sebagai tafwid. Takwil ijmali itu sama dengan tafwid. Jadi di beberapa kitab tauhid disebut takwil ijmali, di beberapa kitab tauhid yang lain disebut tafwid. Itu sama. Kemudian ada istilah takwil tafsili, atau biasa disebut dengan istilah takwil saja. Jadi kalau tafwid itu sama dengan takwil,
ijmali. Kalau takwil saja, maka itu yang dimaksud adalah takwil tafsili. Jadi penerapannya begini, ketika ada ayat mutasyabihat, maka para ulama memiliki dua metode di dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Metode yang pertama adalah tafwid atau takwil ijmali. Metode yang kedua adalah takwil atau takwil tafsili. Jadi ketika disebut takwil oleh para ulama, maka yang dimaksud adalah takwil tafsili. Walaupun tafwid itu sendiri juga takwil, tapi ini istilah saja ya. Istilah di beberapa kitab itu kalau disebut kata takwil, maka yang dimaksud adalah takwil tafsili. Begini Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada dua metode yang dipakai oleh para ulama di dalam menyikapi ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Metode yang pertama adalah tafwid atau takwil ijmali. Bagaimana penerapannya? Ketika kita menggunakan metode tafwid atau takwil ijmali, maka kita mengatakan kita beriman terhadap ayat ini, dan ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak menentukan maknanya apa dan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menggunakan metode metode yang pertama ini, tafwid atau takwil ijmali, maka ayat-ayat mutasyabihat itu tidak bisa dan tidak boleh diterjemahkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita menyatakan Allah, kalau kita menggunakan metode yang pertama ini, maka kita mengatakan Allah memiliki sifat istawa yang sesuai dengan keagungan dan kesucian Allah, tetapi kita tidak menentukan maknanya apa. Kalau seperti ini berarti tidak bisa diterjemahkan. Terjemahnya bagaimana? Allah yang maha pengasih istawa atas arsy, gitu aja, nggak bisa diterjemahkan karena memang kita tidak menentukan maknanya apa. Dan metode ini digunakan oleh sebagian besar ulama salaf. Sebagian besar ulama salaf menggunakan metode takwil ijmali atau tafwid di dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Kemudian metode yang kedua adalah takwil atau takwil tafsili. Metode yang kedua ini kalau kita terapkan pada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita mengatakan istawa memiliki 15 arti. Arti yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian arti yang terkandung di dalam kata istawa adalah arti menguasai dan menundukkan. Maka arti inilah yang kemudian kita terapkan pada kata istawa di dalam surat Thaha ayat 5. Maka kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kita menggunakan metode yang kedua ini, dan ini digunakan oleh sebagian besar ulama khalaf, maka kita mengatakan Allah yang maha pemurah menguasai dan menundukkan arsy. Arti duduk mboten cocok. Masa dikatakan Allah duduk di atas arsy? Apa bedanya antara Allah dengan manusia? Apa bedanya Allah dengan gajah? Kan wonten gajah duduk ya? Apa bedanya antara Allah dengan monyet? Apa bedanya Allah dengan makhluk? Kucing duduk, anjing duduk, yang paling terkenal gajah duduk. Duduk walau bagaimanapun modelnya, wonten sing model sila, wonten sing model iftirosh, wonten sing model tawarruk, wonten sing model sembojung. Nggih. Duduknya orang yang asam urat, asam aurat, asam urat, ya. Macam-macam.
ada duduk miring, ada duduk lurus, ada duduk miring kanan, miring kiri. Duduk itu walau bagaimanapun modelnya itu adalah sifat makhluk, tidak boleh disifatkan kepada sang pencipta makhluk yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti lurus tidak cocok, arti mendidih tidak cocok, arti bersemayam tidak cocok, arti bulat tidak cocok. Kalau kita mengatakan istawal qamaru ay tamma, bulan itu telah bulat, bulan itu telah purnama, ini juga tidak cocok kalau disifatkan kepada Allah. Satu di antara 15 arti yang terkandung di dalam kata istawa yang sesuai dengan kemahasucian dan keagungan Allah adalah arti menguasai dan menundukkan. Maka arti inilah yang kemudian dipakai oleh para ulama di dalam melakukan takwil terhadap Ar-Rahmanu, terhadap ayat 5 dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nggih niku yang kita bahas itu mulai awal sampai akhir niku ringkesannya. Ringkasannya itu. Sampun paham? Nggih pun buyar mawon ya. Menawi sampun paham, alhamdulillah kita buka kitab monggo Uma Zulfa ingkang maos halaman 3. Nggih, halaman 3. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Untuk memahami tema ini sebagaimana mestinya harus diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Surah Ali Imran ayat 7. Maknanya, dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat itu adalah induk dari Al-Quran. Kemudian yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Memaknai ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat yang merupakan induk dari Al-Quran. Jadi kalau misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa dimaknai bahwa Allah duduk di atas arsy, maka pemaknaan duduk ini tidak sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Karena ayat muhkamat menyatakan, misalkan salah satu ayat muhkamat menegaskan laisa kamitslihi syai', Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan apapun. Jika Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa yang merupakan ayat mutasyabihat dimaknai bahwa Allah duduk di atas arsy, maka pemaknaan ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat yang menyatakan Allah tidak boleh disifati dengan salah satu sifat makhluk. Monggo. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka condong kepada kesesatan, maka mereka yang ada di atas, bukan. Kalau arti harfiahnya itu seakan-akan ayat ini memiliki arti bahwa al-kalimut thayyib seperti la ilaha illallah itu diangkat
ke tempat yang ada di atas dan disitulah Allah berada. Ayat ini secara harfiah seakan-akan memiliki makna seperti itu. Tetapi para ulama satu pun tidak ada yang mengartikan ayat ini dengan makna harfiah seperti itu. Jadi ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Jadi ilaihi ay ila mahalli karamatihi, ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah, al-kalimut thayyib seperti napa? La ilaha illallah. Kalau kita mengatakan, kalau kita membaca la ilaha illallah, itu ilaihi yas'adu, naik ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ini kinayah Bapak Ibu, dalam arti bahwa ucapan kita itu diterima oleh Allah, naik ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Tempat yang dimuliakan oleh Allah yang ada di atas itu apa? Langit. Jadi la ilaha illallah kalau kita membaca itu naik, apa yang kita baca ini naik ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu langit. Artinya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti naik ke tempat di mana Allah bertempat tinggal di situ, mboten. Artinya adalah kalimah-kalimah thayyibah dan afdhaludz dzikri la ilaha illallah itu kalau kita betul-betul ridha, ketika kalau kita betul-betul memurnikan niat semata-mata karena Allah ketika kita membacanya, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalus shalihu yarfa'uh, wal amalus shalihu yarfa'uh, amal soleh yarfa'uh ay al kalimut thayyibu yarfa'u al amalas shalihah. Jadi al-kalimut thayyib la ilaha illallah ini adalah kinayah tentang tauhid. Tauhid itulah ya, keimanan itulah yang akan menyebabkan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing dimaksud. Bapak Ibu, halo? Sampun minum kopi? Jadi wal amalus shalihu yarfa'uh itu artinya adalah la ilaha illallah, dan ini kinayah mengenai keimanan atau tauhid. Itulah yang menjadi sebab amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Terus? Yakni bahwa al-kalimut thayyib atau zikir seperti la ilaha illallah akan naik ke tempat kemuliaannya, yaitu langit. Bukan naik ke tempat di mana Allah tinggal di situ, mboten. Naik ke tempat kemuliaannya, maksudnya naik ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu langit. Dan al-kalimut thayyib ini juga akan mengangkat amal soleh. Pemaknaan ini biasanya ngeten. Kalau kita mengajukan proposal ke presiden ya, iki ya apa iki proposalnya wis munggah tah durung? Napa Prabowo niku tenggene ndukure genteng? Lak mboten ah. Wis munggah niku maksudnya napa? Wis diterima. Nggih napa mboten? Proposalnya wis munggah apa durung? Maksudnya munggah niku diterima, mboten kok awali proposalnya ini sore genteng terus ditaruh di atas ndukure genteng krono Prabowo bertempat tinggal di atas genteng. Lah mboten ah. Ngoten lho, kudu cerdas nggih. Wahabi niku mboten cerdas. Wahabi niku memahami ayat mutasyabihat dengan arti harfiah, sehingga kemudian mereka meyakini Allah itu di langit. Terkadang mereka meyakini Allah di atas arsy. Terkadang mereka meyakini pokoknya Gusti Allah nang dukur. Karena mereka mengira bahwa arah atas itu adalah arah kemuliaan, sedangkan arah bawah itu adalah arah yang tidak mulia. Makanya kalau ada beberapa ayat yang seolah-olah menyatakan Allah di atas, itu dipahami oleh mereka secara zahir, secara harfiah, secara apa adanya. Sedangkan ayat-ayat yang seolah-olah menyatakan bahwa Allah di bawah, dan ayat-ayat seperti itu ada, nanti akan
Kita baca kalau waktunya cukup. Dan ayat-ayat yang seolah-olah menyatakan bahwa Allah itu di bawah, maka mereka mentakwilnya. Maka mereka memalingkan ayat-ayat itu dari makna harfiahnya. Kenapa? Karena mereka mempunyai anggapan bahwa jika dikatakan Allah di atas itu berarti memuliakan Allah. Tetapi jika dikatakan Allah di bawah, maka itu adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku nopo berasal dari otak yang tidak cerdas. Nggih. Bukankah kadang-kadang pengawal presiden atau pengawal raja itu berada di atas, nggih napa mboten? Nggih, tenggene tempat-tempat tinggi untuk mengintai musuh niku. Sementara raja, penguasa atau presiden itu berada di bawah. Apakah itu artinya pengawal lebih mulia daripada presiden? Kan mboten. Malaikat itu sebagian besar di atas. Sebagian besar malaikat itu berada atau bertempat tinggal di atas. Sementara para nabi itu tempat tinggalnya adalah di atas bumi. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa malaikat lebih utama, lebih tinggi derajatnya menurut Allah, bagi Allah dibandingkan dengan para nabi. Para nabi, para rasul yang tinggal di atas bumi itu lebih mulia bagi Allah, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan para malaikat yang tinggal di atas. Lanjut. Pemaknaan ini sesuai dan selaras dengan ayat muhkamah laisa kamitslihi syai'. Jadi penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat wajib dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Ini berlaku pada mutasyabih yang mungkin diketahui oleh para ulama. Seperti ayat-ayat mutasyabih atau mutasyabihat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus sedangkan mutasyabih yang dimaksud dalam firman Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, menurut bacaan waqaf pada lafadz al-jalalah Allah, maka ia adalah seperti saat tibanya kiamat secara pasti dan waktu munculnya dajjal secara pasti, bukan mutasyabih yang seperti ayat istiwa. Mutasyabih niku bentuk mufrad nggih, bentuk mufrad dari mutasyabihat. Nggih, kita nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat, ya, dalam hadis Jibril yang panjang itu tentang yang menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan, di akhir hadis Jibril dengan niat untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad kapan hari kiamat terjadi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan dengan yang bertanya. Artinya apa? Baik saya maupun engkau wahai Jibril, kita sama-sama tidak tahu. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu bimuhkamih wa aminu bimutasyabihi. Maknanya, amalkanlah ayat-ayat muhkamat yang ada dalam Al-Quran dan berimanlah terhadap yang mutasyabihat dalam Al-Quran. Hadis ini dhaif dengan tingkat kedhaifan yang ringan. Ya, i'malu bimuhkamihi. Artinya yakinilah makna yang terkandung di dalam ayat-ayat muhkamat, wa aminu bimutasyabih, dan berimanlah dengan ayat-ayat mutasyabihat, jangan memahaminya secara harfiah. Imani saja, imani bahwa Allah bersifat dengan istawa.
Jangan sampai mengartikan istawa dengan arti harfiah yang menyatakan bahwa Allah duduk di atas arsy. Terus Abu Nasr Al-Qushairi, ini kita lewati ya, ini panjang ini terlalu dalam. Ini kita lewati, ini kutipan dari Abu Nasr Al-Qushairi, ini panjang. Langsung kita menuju ke halaman 9. halaman 9. Dalam tema ini ada dua metode yang masing-masing benar. Halaman 9, nggih. Pertama, metode salaf. Mereka adalah orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah, yakni kebanyakan dari mereka. Dados ngeten. Di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang seolah-olah mengesankan bahwa Allah bersifat dengan salah satu sifat makhluk, atau ayat-ayat yang secara zahir mengesankan seolah-olah Allah berada di suatu tempat, maka di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat yang seperti ini, para ulama memiliki 2 metode. Metode yang pertama adalah metode yang digunakan oleh sebagian besar ulama salaf. Salaf itu artinya adalah para ulama yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah, abad 1, abad 2, abad 3. Seperti siapa? Seperti para sahabat, Ibnu Abbas, seperti para tabi'in ya, Abu Hanifah, Mujahid dan lain sebagainya. Mujahid murid Ibnu Abbas, seperti Imam Al-Bukhari. Sebagian besar ulama salaf, berarti tidak semuanya, sebagian besar ulama salaf menggunakan metode yang pertama ini. Terus Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara global atau jadi mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara global atau takwil ijmali. yaitu Sekedap. Takwil ijmali itu artinya adalah memalingkan nas dari makna zahirnya. Titik. Memalingkan nas dari makna harfiahnya tanpa menentukan maknanya apa. Makanya disebut takwil ijmali, takwil secara global, tidak tafsili. Nanti metode yang kedua adalah takwil tafsili, takwil secara terperinci dengan menyebutkan maknanya apa. Kalau ini kita imani, kemudian kita palingkan ayat mutasyabihat itu dari makna harfiahnya tanpa kita menentukan maknanya apa. Wis pokoknya kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yaitu dengan mengimaninya serta meyakini bahwa maknanya bukanlah sifat-sifat jism, sesuatu yang memiliki dimensi, panjang, lebar, dan kedalaman, tetapi memiliki makna yang layak bagi keagungan Allah tanpa menentukan apa makna tersebut. Mereka mengembalikan makna ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat seperti firman Allah. Iya, mengembalikan di sini artinya adalah menyesuaikan, mencocokkan, ya. Menyesuaikan, menyelaraskan makna ayat-ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat muhkamat, menyelaraskan. Terus Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Maknanya dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Takwil ijmali ini adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, amantu bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa bima jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah. Aku beriman dengan segala yang berasal dari Allah sesuai dengan makna yang dikehendaki Allah, dan beriman dengan segala yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan makna yang dikehendaki Rasulullah, yakni bukan sesuai dengan yang terbayangkan oleh prasangka dan benak manusia yang merupakan sifat-sifat fisik dan jisim yang mustahil bagi Allah. Oke, jelas nggih? Lanjut. Selanjutnya,
Penafian takwil secara terperinci atau takwil tafsili. Penafian artinya adalah peniadaan, pengingkaran atau tidak percaya. Penafian, menafikan itu meniadakan, mengingkari, tidak percaya. Oke, terus Dari para ulama salaf seperti diduga oleh sebagian orang tidaklah benar. Ini tertolak dengan apa yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir Al-Quran. Kitab di sini artinya adalah bab, ya. Jadi di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari itu dibagi menjadi beberapa kitab. Kalau kita istilahnya adalah dalam satu kitab itu ada beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa pasal. Kalau di kitab Sahih Al-Bukhari itu kitab Sahih Al-Bukhari terdiri dari beberapa kitab. Masing-masing kitab terdiri dari beberapa bab. Ngoten, niku istilah beliau, ya. Makanya ada kitabul iman, ada kitabul ilmi, dan seterusnya. Jadi ada kitabu tafsiril Quran. Itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari terdapat kitab atau bab, ya, yang berjudul Tafsir Al-Quran. Terus Redaksi Al-Bukhari di sana tertulis Suratul Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu wa yuqalu ma yutaqarrabu bihi ilaih intaha. Oke. Orang-orang Wahabi itu seringkali bahkan para ulama mereka menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama salaf yang melakukan takwil tafsili terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Mereka hanya melakukan takwil ijmali. Takwil ijmali tadi apa? Tafwid. Ya, para ulama salaf kata Wahabi, ya, tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan takwil tafsili, artinya menentukan makna ayat mutasyabihat. Enggak ada. Mereka hanya mengatakan bila kaif, bahwa ayat mutasyabihat itu memiliki makna yang sesuai dengan keagungan Allah, dan mereka tidak menentukan maknanya apa. Itu kata orang Wahabi. Nah, apa yang dikatakan oleh orang Wahabi ini tertolak karena salah satu ulama salaf, bahkan ini adalah salah satu ulama besar salaf, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau melakukan takwil tafsili. Beliau menentukan makna dari suatu ayat mutasyabihat. Ayat itu adalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini arti harfiahnya apa? Segala sesuatu akan binasa kecuali muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti niki sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah napa mboten? Tidak sesuai. Masa Allah itu memiliki muka? Masa Allah itu memiliki wajah? Tidak sesuai. Makanya kemudian Al-Imam Al-Bukhari, ini ayat seperti ini, kalau kita menggunakan takwil ijmali atau tafwid, maka kita mengatakan bahwa wajahahu, ya, di dalam ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah, tetapi kita tidak menentukan maknanya apa. Itu yang dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf. Tapi ada sebagian kecil ulama salaf yang menentukan maknanya. Seperti siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam kitab yang terkenal sedunia, siapapun umat Islam pasti pernah mendengar, Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab ini Imam Al-Bukhari menyatakan apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan Allah itu adalah sifat bagi Allah yang tidak bermula dan tidak berakhir. Tidak seperti kekuasaan makhluk yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba tertentu. Tidak seperti kekuasaannya kepala desa. Tidak seperti kekuasaan camat. Tidak seperti kekuasaan bupati, kekuasaan presiden.
itu pasti akan binasa, pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Surah Al-Qasas. ini saya pernah debat sama orang Wahabi terkait dengan ayat ini. Dosen ya, seorang dosen. Kebetulan waktu itu saya mahasiswanya. Jadi saya waktu itu punya dosen Wahabi menyatakan tidak ada satupun ulama salaf yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Saya sanggah. Imam Bukhari, saya tanya kepada dia, Imam Bukhari itu termasuk salaf atau bukan? Dia mengatakan termasuk salaf, termasuk ulama salaf. Saya bisa membawa bukti kepada Anda, ke hadapan Anda, bahwa Imam Bukhari itu melakukan takwil, menentukan makna dari ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Beliau mengatakan ai illa mulkah. Dosen saya mengatakan saya tidak percaya, nggak ada itu keterangan seperti itu. Coba mana kitabnya? Saya pergi ke perpustakaan, kebetulan di bawah di lantai 1, saya waktu itu di lantai 4 kelasnya. Saya ambil kitab Sahih Al-Bukhari, sampun kulo tengeri. Nggih, sudah, karena saya tahu bahwa di hari itu pasti akan membahas masalah ini. Sehari 2 hari sebelumnya kulo niku sampun persiapan teng ngene perpustakaan. Kulo tekuk niku kitab Sahih Al-Bukhari sing bab niki nggih. Kulo tekuk, kemudian saya ambil, saya lipat, saya kasih tanda, saya ambil, saya sodorkan ke hadapan dia. Kaget dia. Nah, kaget dia. Ini pasti salah cetak ini. Ini salah cetak ini, nggak mungkin lah seperti ini. Nah, gitu. Imam Bukhari itu salah seorang ulama salaf dan beliau melakukan takwil tafsili, menentukan makna dari ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, kata beliau illa mulkah. Terus Surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah, yakni kecuali kekuasaannya. Jadi sekedap. Dulu di zaman dulu ada kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, namanya Al-Bayaniyah. Ini pada masa lalu. Pencetusnya adalah seorang tokoh sesat namanya Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an ini mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan punah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Segala makhluk itu adalah sesuatu, maka mereka semuanya akan punah. Allah juga adalah sesuatu, maka dia juga akan punah kecuali wajahnya, kecuali mukanya. Bayan bin Sam'an, ya, Bayaniyah sudah nggak ada. Pada masa sekarang mereka sudah tidak ada. Nah, ini penerusnya adalah Wahabi niku. Penerus Bayaniyah, penerus Musyabbihah niku nggih zaman sekarang niku nggih Wahabiyah niku. Wahabi, kaum Wahabi. Terus lanjut. Atau amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kekuasaan Allah adalah salah satu sifat Allah yang azali, tidak memiliki permulaan, tidak seperti kekuasaan yang ia berikan kepada makhluknya. Ya, Imam Al-Bukhari juga mengatakan wa yuqalu ma yutaqarrabu bihi ilaihi. Menurut satu pendapat, segala sesuatu akan punah kecuali amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajahahu itu diartikan beliau amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang tidak akan punah. Kalau amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada lurah, punah. Amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada anggota DPR, punah. Amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang kaya, punah. Yang tidak punah itu adalah amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita kalau mengatakan hadza liwajhillah, ayo kita ngaji liwajhillah. Liwajhillah itu maksudnya apa? Semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa Arab niku nggih, dalam bahasa Arab kita mengatakan apa? Kalau ikhlas kepada Allah itu kita katakan apa? Liwajhillah. Li napa? Wajhillah, bukan berarti untuk mencari mukanya Allah, bukan,
tetapi untuk mendekatkan diri atau untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam Sahih Al-Bukhari juga masih terdapat takwil semacam ini di bagian yang lain, seperti takwil dohika yang terdapat dalam hadis dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya dimaknai rahmat, Allah memberikan rahmat atau Allah ridho ya. Dohika bisa diartikan Allah memberikan rahmat atau Allah memberikan ridhonya. Jadi wonten hadis agak panjang hadisnya, isine niku cerita ngeten tenggene Sahih Al-Bukhari. Ada satu orang tamu ya dari jauh yang sowan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang berkenan rumahnya ditempati bermalam oleh tamu ini, oleh tamu saya, tamu ini Kanjeng Nabi. Siapa di antara kalian wahai para sahabat yang rumahnya diizinkan oleh pemiliknya untuk dijadikan tempat bermalam bagi tamuku ini. Kemudian ada seorang sahabat yang menyatakan, saya ya Rasulullah. Ketika malam hari tamu ini sahabat ini tentu ingin memuliakan tamu ini Kanjeng Nabi. Tanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa kita hidangkan untuk tamu Rasulullah? Kata istrinya, tidak ada kecuali hanya satu porsi. Anak-anak kita belum makan, saya juga belum makan, panjenengan juga belum makan. Ya sudah, tidurkan anak-anakmu dalam keadaan perut lapar, kemudian hidangkan makanan yang hanya satu porsi itu untuk tamu, bukan tamu kita, kata beliau, untuk tamu Kanjeng Nabi. Hidangkan satu porsi makanan itu, walaupun saya lapar, kamu lapar, anak-anak kita lapar, demi untuk memuliakan tamunya Kanjeng Nabi, hidangkan satu porsi makanan itu untuk tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika makanan itu dihidangkan, lampu kemudian dimatikan, seolah-olah suami istri ini sedang makan, tapi nggak ada yang dimakan, hanya klotean saja. Jadi ada piring, ada sendok, kemudian klotean ditutuk-tutuk sendoke ke arah piring, sehingga seolah-olah keduanya sedang makan, menemani makannya tamune Kanjeng Nabi. Padahal sing maem niku nggih tamu niku tok. Makanya lampu kemudian dimatikan. Keesokan harinya Rasulullah tahu mengenai hal itu. Apa kata Rasulullah? Dhahikallahu lailah. Dhahika Allahu al-lailah. Malam ini seakan-akan hadis ini mengesankan bahwa Allah itu memiliki sifat tertawa. Dhahika itu artinya apa? Tertawa. Masa Allah itu disifati dengan sifat tertawa? Kan mboten layak ya. Makanya kemudian Imam Al-Bukhari ini seorang ulama besar, seorang ulama hadis yang paling terkenal seantero jagat raya sepanjang masa nih, ahli hadis paling terkenal. Beliau memaknai dhahika sabda Nabi itu dengan arti rahima atau radiyah. Allah merahmati sahabat Nabi yang mau menghidangkan satu porsi makanan padahal dia dalam keadaan lapar, istrinya dalam keadaan lapar, anak-anaknya dalam keadaan lapar, kepada tamu yang menginap di rumahnya tersebut. Allah itu kemudian memberikan ridho, Allah memberikan rahmat kepadanya. Jelas ya? Jadi kalau diartikan apa adanya, tidak ditakwil, dipahami secara harfiah, maka berarti menyifati Allah dengan salah satu sifat makhluk, dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diriwayatkan dengan sahih pula takwil tafsili dari Imam Ahmad yang juga termasuk ulama salaf. Telah sabit darinya bahwa ia berkata tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jaa rabbuk ay innama ja'at qudratuh, yakni muncul tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu.
Oke, ini menjelaskan tentang huru-hara dan kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, ini tidak ada satupun ulama ahlu sunnah yang menyatakan secara harfiah bahwa ayat ini bermakna Tuhanmu telah datang. Telah datang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengosongkan satu tempat untuk mengisi tempat yang lain, mengosongkan satu ruang untuk mengisi ruang lain, atau bergeser dari satu arah ke arah yang lain. Datang itu kan seperti itu ya, mengosongkan satu tempat untuk bergeser dan berpindah untuk mengisi ruang atau tempat yang lain. Ini adalah sifat makhluk, tidak boleh, tidak mungkin, mustahil, tidak bisa disifatkan atau disandarkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu akan menyifati Allah dengan sifat makhluk. Maka itu akan bertentangan dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, bertentangan dengan ayat hal ta'lamu lahu samia. Makanya kemudian Imam Ahmad itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i, pendiri madhab Hambali, salah satu ulama besar yang sangat terkenal sepanjang sejarah Islam. Beliau melakukan takwil, ya, artinya apa? Memalingkan ayat ini dari makna harfiahnya, dari makna zahirnya. Wa jaa rabbuka ay innama jaat qudratuhu, yang datang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, atau penampakan dari kekuasaan, dari sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan atau menceritakan ayat ini tentang betapa gonjang-ganjing dan betapa beratnya peristiwa dan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Allah Ta'ala menceritakan wa jaa rabbuka innama jaat, kata Imam Ahmad, qudratuhu, tampak pada hari itu tanda-tanda apa? Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sanad perkataan Imam Ahmad ini, terus lanjut sampai ke bawah, kedua metode kholaf. Kedua, metode kholaf. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara terperinci dengan menentukan makna-makna baginya sesuai dengan ketentuan penggunaan kata tersebut dalam bahasa Arab. Seperti halnya ulama salaf, mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan zahirnya. Metode ini boleh diikuti terutama ketika dikhawatirkan terjadi goncangan terhadap akidah dalam rangka menjaga dan membentengi dari tasybih, yaitu keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti firman Allah yang mencela iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Maka boleh dikatakan bahwa maksud al-yadain adalah al-ainayah atau perhatian khusus dan pemuliaan, dan al-hifz pemeliharaan dan penjagaan. Allah Ta'ala berfirman kepada iblis, mencela iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan? Kalau secara harfiah artinya adalah apa? Secara zahir artinya yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Makanya Wahabi itu mengatakan Allah itu punya dua tangan dan dua-duanya tangan kanan. Ngoten Wahabi. Wahabi itu mengatakan seperti itu. Utsaimin itu mengatakan begitu. Allah itu punya dua tangan dan dua-duanya tangan kanan. Karena tangan kiri, kalau kita menyifati, kata dia, kalau kita menyifati Allah dengan tangan kiri itu artinya melakukan penghinaan kepada Allah. Makanya dia mengatakan akidah yang tidak masuk akal, Allah itu punya dua tangan dan dua-duanya tangan kanan. Dan dia berani mengatakan Allah itu punya tangan hakikiyah. Salah satu tokoh besar Wahabi,
Al-Utsaimin mengatakan Allah itu punya tangan haqiqiyah, lillahi yadun haqiqiyatun. Allah itu punya tangan yang betul-betul tangan, yang betul-betul tangan itu ya ini. Masa Allah itu disifati dengan tangan yang, kata orang Arab, tangan yang jarihah, tangan yang merupakan anggota badan, salah satu anggota badan. Mustahil. Jadi para ulama kemudian melakukan takwil. Jadi kata yang kalau diartikan secara harfiah berarti dua tangan, itu diartikan ai, yang dimaksud apa? Ai bil inayah wal hifd. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan perhatian khusus dan penjagaan. Maksudnya apa? Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku muliakan? Maksudnya ngoten. Yang telah aku ciptakan bil inayah wal hifd, itu artinya adalah terhadap Adam yang telah aku muliakan, telah aku ciptakan dan telah aku jadikan ia sebagai orang yang mulia. Oh, dalam bahasa Indonesia sendiri nih lho Bu, tangan itu kan memiliki banyak arti ya. Dalam bahasa Arab niku nggih ngoten sami. Dalam bahasa Indonesia tangan itu kan memiliki beberapa arti. Dia adalah tangan kanan saya. Maksudnya apakah selalu menempel teng mriki kak mboten? Nah, tangan kanan saya itu maksudnya apa? Orang yang paling aku percaya. Saya membawa buah tangan. Oleh-oleh. Napa malih ya? Panjang tangan. Napa niku? Suka mengambil hak milik orang lain tanpa izin, ngoten nggih? Napa? Ringan tangan. Bojo sampean kok ringan tangan ya? Napa niku? Suka memukul. Napa? KDRT. KDRT. Nggih. Napa malih? Tangan kosong. Wah, gimana Pak Sujadi ini? Kita pulang dari daurah dengan tangan kosong. Artinya napa? Gak ono berkate. Loh, dalam bahasa Indonesia tangan itu memiliki banyak makna. Dalam bahasa Arab kata yad itu juga memiliki banyak makna. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas. Bahasa Arab itu bahasa yang tidak ada yang menandinginya dari bahasa-bahasa di seluruh dunia. Satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki lebih dari 100 arti. Satu makna dalam bahasa Arab itu bisa diungkapkan dengan sekian kata. Satu makna itu bisa diungkap dengan sekian kosakata. Itu hebatnya bahasa Arab begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia tangan memiliki banyak makna, maka dalam bahasa Arab juga seperti itu. Bahasa Arab itu lebih luas daripada bahasa Indonesia. Lanjut. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, mirruhina dan mirruhi. Hendaklah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta roh dan jasad. Berarti ia bukan roh dan bukan jasad. Meski begitu Allah menisbatkan roh Isa alaihi salam kepada zatnya dengan makna al-milku atau memiliki, dan at-tashrif atau memuliakan, yakni Allah memiliki roh Nabi Isa dan memuliakannya, bukan dengan makna al-juz'iyah. Al-juz'iyah pakai hamzah. Al-juz'iyah. Ya. Roh Nabi Isa adalah bagian dari zatnya. Bukan seperti itu maknanya. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman mirruhina atau mirruhi, itu bukan berarti bahwa Nabi Isa adalah roh yang merupakan bagian dari zatnya. Bukan seperti itu yang dimaksud. Penyandaran kata ruh kepadanya, kepada Allah, itu bukan dalam arti bagian.
tetapi dalam arti milk wa tashrif. Idhafatu milkin wa tashrif atau idhafatu milkin bima'na tashrif. Jadi penyandaran kata ruh, ya, di sini ruh Nabi Isa dan ruh Nabi Adam itu adalah dalam arti penyandaran kepemilikan dan pemuliaan. Artinya bahwa roh Nabi Isa itu adalah roh yang merupakan milik Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama Bapak Ibu dengan kata baitiyah, ya, rumahku. Ka'bah itu disandarkan, Ka'bah itu di dalam Al-Quran disebut sebagai rumah Allah. Disebut sebagai apa? Ka'bah itu disebut sebagai rumah Allah. Baitullah. Masjid disebut sebagai Baitullah. Secara harfiah artinya apa? Rumah Allah. Kadang-kadang musola kita sebut sebagai Baitullah, yang secara harfiah artinya apa? Rumah Allah. Apakah yang dimaksud bahwa Allah itu bertempat tinggal di dalam Ka'bah? Tidak. Penyandaran itu adalah dalam arti kepemilikan dan pemuliaan. Artinya bahwa Ka'bah adalah bangunan milik Allah, karena memang segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah, termasuk Ka'bah adalah bangunan milik Allah dan bangunan yang dimuliakan oleh Allah, bukan bangunan tempat tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita mengatakan roh Nabi Isa, secara harfiah artinya adalah roh Allah. Roh Allah itu bukan dalam arti roh yang merupakan bagian dari zat Allah, bukan, tetapi dalam arti roh yang merupakan milik Allah dan roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dalam terusannya ini terdapat dalam firman Allah mirruhina, surah Al-Anbiya ayat 91. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Adam mirruhi. Jadi makna firman Allah fanafakhna fiha mirruhina, kami memerintahkan kepada Jibril alaihi salam untuk meniupkan ke dalam Maryam roh yang merupakan milik kami dan mulia menurut kami. Jelas nggih? Terus? Karena roh-roh itu terbagi menjadi dua bagian, roh yang dimuliakan atau arwah musyarrafah dan roh yang buruk arwah khabithah. Roh para nabi termasuk bagian pertama. Jadi penyandaran idhofah roh Nabi Isa dan roh Nabi Adam kepada Allah adalah idhofah milku wat tashrif, penyandaran yang berarti kepemilikan dan pemuliaan Allah terhadap keduanya. Keduanya maksudnya roh Nabi Adam dan roh Nabi Isa. Terus kafir hukumnya orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah roh, karena roh adalah makhluk dan Allah maha suci darinya. Jadi roh itu adalah makhluk. Karena segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Karena ada sebagian orang yang mengatakan roh itu bukan makhluk. Ada sebagian orang yang mengatakan roh itu bukan makhluk. Lah terus apa kalau bukan makhluk itu apa? Masa khalik? Karena enggak ada selain khalik dan makhluk. Sakliyane Gusti Allah niku sedaya niku makhluk. Ciptaane Gusti Allah. Wonten lho Bu. Wonten niku wonten teng internet, teng YouTube niku wonten. Roh itu katanya bukan makhluk. Lah terus apa? Ya kita enggak tahu katanya. Nah, ini jangan terpengaruh Bapak Ibu. Panjenengan wajib meyakini bahwa apapun selain Allah adalah makhluk. Roh itu Allah atau selain Allah? Berarti makhluk. Terus? Demikian pula firman Allah, begitu pula firman Allah mengenai Ka'bah, Baitiyah.
Ini juga penyandaran idhofah yang berarti kepemilikan dan pemuliaan Allah terhadap Ka'bah, bukan idhofah yang bermakna sifat atau mulabasah, bertempat. Terus? Karena mustahilnya persinggungan dan bersentuhan antara Allah dan Ka'bah. Nggih, jelas nggih? Demikian pula firman Allah Rabbul Arsy tidak menunjukkan kecuali bahwa Allah adalah pencipta arsy, makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Penyandaran ini bukan karena arsy memiliki kaitan dengan Allah, sebab Allah duduk di atasnya atau berada di atasnya dengan jarak, bukan dengan duduk menempel. Jadi maknanya bukan bahwa Allah duduk di atas arsy dengan menempel, juga bukan berarti Allah berada di atas arsy dengan adanya ruang kosong, baik di perkiraan luas atau sempit. Diperkirakan. Baik diperkirakan luas atau sempit antara Allah dengan arsy. Ini semua mustahil bagi Allah. Ketika kita membaca firman Allah Ta'ala Rabbul Arsy, Tuhan pemilik arsy, bukan berarti kata Rabb ketika disandarkan kepada arsy itu memiliki keterkaitan antara keduanya dengan menempel, atau Allah itu berada di atasnya, ya, dengan tidak menempel, atau Allah itu bertempat tinggal di atasnya, atau hal-hal semacam itu, karena itu semuanya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disandarkannya kata Rabb yang berarti Tuhan pemilik dengan arsy, ya, atau kepada arsy, disandarkan kepada arsy, ini untuk menunjukkan bahwa kalau arsy yang merupakan makhluk Allah yang paling besar saja itu dimiliki, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi makhluk yang berada di atau apalagi makhluk yang lebih kecil darinya. Arsy itu adalah makhluk yang paling besar bentuknya. Arsy adalah benda terbesar yang Allah ciptakan. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy. Arsy itu letaknya di atas surga. Kanjeng Nabi dawuh wasaqfuha arsyur rahman. Atap dari surga itu adalah arsy. Dan arsy itu lebih lebar, lebih luas, lebih besar daripada surga. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga, tidak ada lagi orang yang dimasukkan surga setelahnya, maka dia akan mendapatkan bagian paling sempit, ya, dari tanah surga. Dijelaskan di dalam hadis, dia akan diberi 10 kali lipat luasnya dunia di surga. Itu orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga akan diberi lahan dari surga, bukan 1 hektar, bukan 2 hektar, bukan 1000 hektar, bukan seperti luasnya bumi, tapi 10 kali lipat luasnya dunia. Dunia itu bukan hanya bumi dan langit, 10 kali luasnya dunia. Arsy lebih besar daripada surga. Arsy itu lebih panjang, lebih luas, lebih lebar dibandingkan dengan surga. Betapa luasnya surga, tapi lebih besar dan lebih luas lagi arsy. Terus keistimewaan arsy tidak lain adalah sebagai kiblat para malaikat yang mengelilinginya. Jadi malaikat-malaikat yang diciptakan dan ditugaskan oleh Allah untuk mengelilingi arsy ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan seluruh malaikat di tempat-tempat yang lain. Saya ulang, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengelilingi arsy itu lebih banyak dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan dan tempatkan di tempat-tempat yang lain. Terus? Sebagaimana Ka'bah dimuliakan dengan orang-orang mukmin yang bertawaf mengelilinginya. Di antara keistimewaan arsy pula bahwa arsy tidak pernah dilakukan di sana perbuatan maksiat kepada Allah.
karena yang berada di sekelilingnya adalah para malaikat yang semuanya mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Terus teng arsy niku mboten enten tiyang rasan-rasan, Bu. Enggak ada orang rasan-rasan. Enggak ada orang saling mencaci, tidak ada orang saling nyelatu, mboten enten. Sebab nopo? Sebab teng mriko memang mboten enten tiyang, nggih. Sing wonten niku malah malaikat. Terus mosok malaikat rasan-rasan, mboten enten. Orang yang meyakini bahwa Allah menciptakan arsy untuk duduk di atasnya, maka ia telah menyerupakan Allah dengan para raja yang membuat ranjang-ranjang besar untuk duduk di atasnya. Dan orang yang meyakini ini berarti dia belum mengenal Allah. Juga dihukumi kafir orang yang meyakini Allah bersentuhan dengan sesuatu, karena hal ini mustahil bagi Allah. Jadi kalau ada orang yang di dalam hatinya masih menyimpan keyakinan bahwa Allah duduk di atas arsy, atau Allah tinggal di atas arsy, atau Allah membutuhkan arsy untuk dijadikan tempat tinggal, maka dia wajib kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita persingkat karena sudah jam 12 ya. Kita persingkat tafsir firman Allah nggih. Terus lanjut. Ini tadi kan sudah ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kan sudah. Nggih, sekedap. Ngeten, kalau terangkan secara singkat. Langsung dibuka halaman 21. Langsung dibuka halaman 21. Mulai halaman 15 sampai halaman 20. Niku kalau singkat keterangan ngeten. Ada beberapa bagian dari keterangan di mulai halaman 15 sampai halaman 20 niku yang penting. Di antaranya adalah ngeten, Bapak Ibu, ayat-ayat mutasyabihat itu kalau dipahami secara harfiah, dipahami secara zahir, dipahami secara letterlek, tidak dipalingkan ke makna lain yang sesuai dengan keagungan Allah, maka antara satu ayat dengan ayat yang lain pasti akan saling bertentangan, dan itu mustahil. Mustahil Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad itu antara satu ayat dengan ayat yang lain saling bertentangan. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat ini seolah-olah menyatakan Allah di atas arsy. Ayat yang lain a'amiltum man fis sama, ayat ini seolah-olah menyatakan bahwa Allah di langit. Ayat yang lain wa huwa ma'akum ainama kuntum, ayat ini seolah-olah menyatakan Allah berada di semua tempat. Ayat yang lain inni dzahibun ila rabbi, ayat ini seolah-olah menyatakan Allah berada di Palestina, karena ayat ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang hijrah dari Irak menuju ke Palestina. Inni dzahibun ila rabbi, kalau diartikan secara harfiah, sesungguhnya aku pergi ke Tuhanku yang berada di Palestina. Kalau diartikan secara harfiah. Ayat yang lain menyatakan bikulli syai'im muhit, Allah itu mengelilingi segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Jadi antara satu ayat mutasyabihat dengan ayat mutasyabihat yang lain, kalau dipahami secara harfiah pasti akan saling bertentangan. Satu ayat menyatakan seolah-olah Allah berada di atas arsy, ayat yang lain seolah-olah menyatakan Allah bertempat tinggal di langit. Ayat yang lain lagi seolah-olah menyatakan Allah berada di mana-mana. Ayat yang lain lagi menyatakan seakan-akan Allah itu melingkupi segala sesuatu. Ayat yang lain lagi seolah-olah menyatakan Allah berada di daratan Palestina, di bumi Palestina.
Yang benar itu Allah di mana? Kan saling bertentangan. Itu kalau seandainya ayat-ayat mutasyabihat ini kemudian dipahami secara harfiah. Makanya para ulama menyatakan tidak boleh ayat mutasyabihat dipahami secara harfiah. Yang pertama yang kita lakukan di dalam menyikapi ayat mutasyabihat, kalau kita menggunakan metode takwil tafsili, maka kita menentukan makna ayat-ayat mutasyabihat itu dengan makna yang tidak bertentangan dengan ayat muhkamat, yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka para ulama kemudian mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya bahwa Allah menundukkan dan menguasai arsy. A'amintum man fis sama, para ulama mengatakan yang dimaksud man di dalam ayat ini bukan Allah, tetapi yang dimaksud adalah para malaikat. Malaikat yang tinggal di langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, bukan berarti Allah ada di mana-mana, tetapi yang dimaksud adalah Allah Maha mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Jadi nggak boleh kita mengatakan Allah di mana-mana. Itu penghinaan, Bu. Kalau di mana-mana itu artinya Allah itu berada tidak hanya di tempat-tempat yang suci, tetapi juga berada di tempat-tempat yang najis. Allah tidak hanya berada di masjid, tapi Allah juga berada di peceren, di WC, di toilet. Dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ada tanpa pun mulai ngantuk nih ya. Allah ada tanpa, Allahu maujudun bila, Allah wonten tanpa panggenan. Allah exists without a place. Masya Allah, ibu-ibu ya. Muslimat mertoyudan ini memang rati-rati English. Fatayat ya. Oke. Ibu-ibu muda ya. Oke. Mengancene muslimat niku nggih fatayat niku nggih muslimat. Enten kegiatan muslimat fatayat derek, enten kegiatan fatayat muslimat derek. Teng Mojokerto niku fatayat niku total 31.000 anggota. Anggota fatayat niku 31.000. Sak Kabupaten Mojokerto, tengen kula nggih. Mriki seprapate. Kemudian apa lagi tadi? Bikulli syai'in muhit, itu artinya bukan berarti Allah meliputi segala sesuatu, tetapi yang dimaksud bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Terus napa malih wau? Inni dzahibun ila rabbi, itu artinya bukan berarti Allah di Palestina, tetapi artinya aku pergi ke tempat di mana Allah menggerakkan hatiku untuk pergi ke sana. Allah memerintahkan aku untuk pergi ke Palestina, maka aku pergi ke Palestina. Bukan berarti Allah berada di Palestina. Ngoten. Langsung halaman 21. Monggo. Tafsir ma'iyah adalah subhanahu wa ta'ala. Tafsir ma'iyah Allah. Tafsir ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum adalah al-ihatah bil ilm, meliputi dengan ilmunya. Kadang al-ma'iyah berarti juga pertolongan dan perlindungan, seperti firman Allah, innallaha ma'alladzina taqaw. Maksud al-ma'iyah tersebut bukanlah bahwa Allah menempati makhluknya atau menempel dengan makhluk. Kafir hukumnya orang yang meyakini hal ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari menempel dan berpisah dengan jarak. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini arti harfiah
yang terkandung di dalam ayat ini, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian dipahami oleh sebagian orang, oh berarti Allah itu ada di mana-mana. Salah, nggak ada satupun ulama ahlus sunnah yang mengartikan seperti itu. Ma'a di sini artinya adalah al-ihatah bil ilmi, artinya Allah maha mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Jangan diartikan harfiah, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mboten. Yang benar napa Bu? Allah maha mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Begitu juga ayat innallaha ma'al ladzina taqaw. Artinya secara harfiah diartikan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini arti harfiahnya seperti itu. Bersama secara fisik. Bersama secara fisik, menempel, bersama, menempel atau menyertai orang-orang yang bertakwa kemanapun dia berada, kemanapun mereka berada. Ini arti harfiahnya. Para ulama tafsir menyatakan yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah apa? Sesungguhnya Allah selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang-orang yang bertakwa. Jelas nggih? Lanjut. Sekedap. Halaman 24. Khataman ya. Kilatan. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fathamma wajhullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Makna ayat ini adalah bahwa kemanapun kalian menghadapkan muka kalian dalam sholat sunnah di perjalanan, maka di sanalah kiblat Allah, yakni arah yang kalian menghadapkan muka ke sana adalah kiblat kalian. Maksud wajah di sini bukanlah anggota badan. Hukum orang yang meyakini anggota badan bagi Allah adalah dikafirkan. Karena seandainya Allah mempunyai anggota badan, maka ia serupa dengan kita. Boleh berlaku baginya hal yang berlaku bagi kita, seperti fana atau kepunahan. Ya. Kalau diyakini bahwa Allah itu memiliki anggota badan, berarti Allah sama dengan kita. Berarti ia mungkin saja punah, sebagaimana kita juga mungkin saja punah. Karena sama-sama mempunyai anggota badan, berarti kalau kita mati Allah juga mungkin saja mati dan itu mustahil. Terus walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu, kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, fa thamma wajhullah, maka di sanalah kiblat Allah. Ayat ini berkaitan dengan orang yang melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, bukan sholat wajib. Jadi kalau kita ingin melakukan sholat sunnah, kita sedang menunggangi kuda atau keledai. Di zaman dulu kita waktu di rumah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Kita waktu di rumah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Kita kalau di rumah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat witir. Ketika dalam perjalanan kita tidak ingin meninggalkan sholat-sholat sunnah yang sudah terbiasa kita lakukan di rumah. Padahal ketika itu kita di atas kendaraan. Maka boleh bagi kita melakukan sholat sunnah di atas kuda. Syaratnya bagaimana? Ketika kita membaca takbiratul ihram, kendaraan kita hadapkan ke arah kiblat. Ketika takbiratul ihram saja kita hadapkan kendaraan kita. Kalau kendaraan kita sudah menghadap kiblat, tentunya kita kan menghadap kiblat juga. Jangan sampai kendaraan kita menghadap kiblat kemudian kita membelakangi kiblat. Ketika kendaraan dan penumpangnya, penunggangnya itu sudah menghadap kiblat, maka dilakukan takbiratul ihram, niat sholat duha misalkan. Kemudian setelah itu lanjutkan perjalanan kemanapun, ke arah manapun
kendaraan itu berjalan ya ke arah utara, ke arah timur, ke arah selatan, ke arah tenggara, ke arah timur laut, ke arah barat daya, maka di sanalah kiblat Allah Subhanahu wa taala. Boleh seperti itu. Salat sunnah, tapi kalau salat wajib nggak boleh, harus turun dari kendaraan. Paham ya? Jelas. Jadi fathamma wajhullah. Wajhullah di sini artinya adalah qiblatullah, kiblat Allah, berkaitan dengan orang yang melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Lanjut halaman 25. Tafsir firman. Nggih. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Allahu nurus samawati wal ard. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi, kepada cahaya keimanan. Ngoten artinya Bu, tidak boleh diartikan bahwa Allah adalah cahaya. Tidak boleh diartikan bahwa Allah adalah sinar. Karena sinar atau cahaya niku Allah napa selain Allah. Kalau selain Allah berarti makhluk napa mboten? Kalau makhluk berarti awalnya ada napa tiada? Awalnya tiada. Yang menciptakannya Allah. Setelah diciptakan Allah baru kemudian menjadi ada. Kalau Allah disebut sebagai cahaya, itu artinya Allah adalah makhluk yang awalnya tiada kemudian menjadi ada. Allah itu bukan makhluk. Justru Allah adalah pencipta makhluk. Allah adalah pencipta cahaya. Tidak boleh dikatakan Allah adalah cahaya. Jadi Allahu nurus samawati wal ard. Para ulama mengatakan Allah adalah maha pemberi petunjuk. Allah maha pemberi petunjuk. Ketika panjenengan membaca Al-Asma Al-Husna, Al-Asma Al-Husna yang 99, setelah An-Nur itu apa? Ingat nggak? Setelah An-Nur apa? Al-Hadi. An-Nur, Al-Hadi. Dua sifat atau dua ism di antara Al-Asma Al-Husna itu memiliki arti yang sama. An-Nur itu sama artinya dengan Al-Hadi, maha memberi petunjuk. Allah adalah maha pemberi petunjuk. Kenapa nurus samawati wal ardi? Kata An-Nur di sini diartikan maha pemberi petunjuk, karena di akhir ayat Allah taala menegaskan yahdi linurihi may yasha. Di dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin, dan seterusnya. Itu di akhir ayat, di bagian paling akhir ayat Allah Ta'ala berfirman apa? Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada cahaya petunjuknya bagi orang yang dia kehendaki. Berarti kata nur di akhir ayat itu sama dengan kata nur di awal ayat. Ini satu konteks, satu rangkaian. Maka kemudian para ulama mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, itu artinya adalah Allah maha pemberi petunjuk kepada penduduk langit yaitu malaikat, dan maha pemberi petunjuk kepada orang-orang mukmin yang ada di bumi kepada cahaya keimanan. Terus penafsiran ini? Penafsiran ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukanlah nur dengan makna cahaya. Sebaliknya Allah lah yang menciptakan cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alaz zulumati wan nur." Maknanya, dan Ia menjadikan kegelapan dan cahaya. Yakni Allah yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Bagaimana mungkin Ia adalah cahaya seperti halnya makhluknya? Maha suci Allah dari hal ini dengan kesucian yang sempurna. Lanjut.
Hukum orang yang meyakini bahwa Allah adalah nur, yakni cahaya, adalah dikafirkan secara pasti. Karena berarti ia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Dan orang yang mendustakan Al-Quran berarti dia bukan orang Islam. Terus? Ayat ini, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur, adalah salah satu dalil paling tegas yang menunjukkan bahwa Allah bukan hajmu kathif, benda yang bisa dipegang dengan tangan seperti langit dan bumi, dan bukan hajm latif, benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan seperti kegelapan dan cahaya. Maka barang siapa meyakini bahwa Allah adalah benda kathif atau latif, berarti ia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ayat ini adalah dalil yang membuktikan hal itu. Ya, lanjut. Kebanyakan kalangan musyabbihah, yakni golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini bahwa Allah adalah benda kathif. Sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah adalah benda latif. Mereka mengatakan bahwa Allah adalah cahaya yang gemerlapan. Jadi ayat ini saja sudah cukup untuk membantah kedua kelompok musyabbihah tersebut. Allah bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan, kathif, dan juga bukan benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan, latif. Allah tidak berupa benda. Allah itu bukan benda. Allah juga tidak boleh disifati dengan sifat benda. Terus? Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kufur yang lain, seperti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki warna atau bentuk. Oleh karenanya, hendaklah seseorang mewaspadai keyakinan-keyakinan tersebut dengan sekuat tenaganya dan bagaimanapun keadaannya. Oke, jelas. Barangkali ada pertanyaan di Sumanggaaken. Bapak-bapak.